Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, mmm, Mas Fajar Prawira. Kembali lagi malam ini kita coba mulai live thread lagi ya, karena sebenarnya saya mau sombong dikit mengenai sistem trading yang baru yang saya punya. Dan kemarin sudah saya bongkar juga ya eksklusif di webinarnya gitu. Jadi ya kalau bisa dikatakan ini masih anget lah ya, masih anget, baru banget soalnya. Tapi spesial kalau untuk member Trade Indo itu saya bagikan di 2 minggu ke belakang gitu. Itu sudah mulai saya share, mulai dari rule dan juga sinyal-sinyalnya gitu ya, yang alhamdulillah di minggu-minggu kemarin sampai sekarang ini ya masih konsisten mendapatkan profit gitu ya. Lalu seperti yang teman-teman lihat juga di tampilan layar teman-teman semuanya, ini sedang ada posisi running ya, running sell XUSD. Ini pun salah satu dari sinyal ya, dari sistem trading atau teknik yang kalau mau follow silahkan, bisa sell sekarang. TP-nya nih saya tampilin ya, trade nih, lihat aja ya, posisi sell running, sell di harga 17.19.79, lalu SL-nya 17.25.04, lalu TP-nya 17.14.48, risk-nya sekitar 55 pip. Cukup lumayan DXAU, tapi ya kalau berhasil ya lumayan juga gitu ya. Yang penting ada batasan risk-nya sekitar 55 pip. Tergantung nanti teman-teman gunain lotnya berapa gitu, yang nantinya itu yang menjadi hasilnya gitu ya. Jadi kita lihat dari persentase uangnya atau dolarnya. Nah itu bisa kita lihat, tergantung teman-teman nanti pakainya gitu. Nah lalu misalkan tadi pun saya jelasin ya tentang money management di kelas edukasi trade Indo. Sebegitu penting gitu ya mengenai manajemen money itu sangat penting sekali, terutama untuk keberlangsungan tradingnya teman-teman gitu. Karena seperti saya ataupun member dari Trade Indo itu, trading menjadi satu-satunya pekerjaan utama lah istilahnya ya, bukan satu-satunya, menjadi pekerjaan utama. Tapi bisa juga yang menjadikan mungkin ya trading itu menjadi bisnis sampingan gitu ya, karena mereka memiliki pekerjaan yang konvensional ya, sehingga trading dijadikan bisnis sampingan. Tapi bagi saya dan mungkin buat mentor yang lain ya, trading itu menjadi pekerjaan utama dan erat kaitannya dengan money management, karena kita harus bisa survive gitu, mau nggak mau, karena ini adalah pekerjaan utama, kita harus mampu survive. Nah survive di sini artinya ya kita harus bisa bertahan dengan modal yang kita punya. Sama mungkin semua bisnis pun survive itu perlu dilakukan gitu ya, apalagi dalam kondisi-kondisi, contohnya misalkan kondisi krisis lah ya, artinya kondisi yang bisa dikatakan belum mencapai kondisi terbaik. Tapi ya itu harus kita lakukan gitu, karena itu adalah bagian dari bisnis kita, bagian dari proses yang kita harus lalui gitu. Nah ketika
misalkan kita berproses ya, harapan kita adalah kita mendapatkan keuntungan tentunya ya. Baik ya saya ataupun trader yang lain gitu ya, teman-teman yang lain pasti mengharapkan keuntungan. Nah, sekarang misalkan kita dihadapkan dalam kondisi atau sebelum ke kondisi terburuk, misalkan kita sudah memulai menjalankan trading gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa survive? Ya. Gimana caranya kita bisa bertahan ya? Satu-satunya adalah memanage modal yang kita punya gitu ya. Menerapkan money management yang sangat ketat. Ketat yang dimaksud adalah gimana caranya kita memangkas loss itu atau risk itu seminimal mungkin, tapi kita bisa memanfaatkan keuntungan semaksimal mungkin gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Karena bisnis ini sudah kita jadikan sebagai bisnis utama gitu. Jadi kita memerlukan waktu yang tidak sebentar gitu, artinya ya ini akan terus berjalan gitu ya. Nah, lalu misalkan salah satunya adalah cara untuk manage itu ada yang namanya istilahnya trading dengan risk bukan seminimal mungkin, tapi trading dengan resiko yang kita bisa ambil gitu. Resiko itu adalah kemungkinan terburuk ya. Jadi ketika kita berpikir resiko tuh bukan resiko kita kaya gitu ya, tapi resikonya adalah dalam keadaan terburuk. Nah, gimana caranya kita bisa berdamai dengan resiko yang sudah kita tetapkan? Itu adalah salah satu strategi untuk kita bisa mampu survive gitu ya. Nah, bisa dengan ketika kita terhadap dengan resiko tadi, misalkan udah loss sesuai dengan resiko yang ditentukan. Nah, gimana caranya kita mampu recovery? Bukan cuman di trading aja ya. Semua bisnis sektor pun, konvensional apapun, tentunya kita harus ketika dalam situasi yang rugi gitu ya. Gimana caranya kita harus mampu survive lagi untuk mengejar yang rugi yang tadi gitu. Nah, tapi sebelum itu terjadi ya ada yang namanya kita membatasi lah istilahnya ya. Membatasi, lalu ketika sudah kena batasnya, kita bisa berdamai, kita bisa menerima, lalu kita bisa berusaha lagi dengan modal yang ada, bukan sisa ya, karena masih ada gitu. Kalau sisa tuh ya kelihatannya kayak modalnya nyisa sekian gitu ya, habis sama ruginya, tapi karena dibatasi berarti modalnya masih ada gitu. Nah, dengan modal yang masih ada kita bisa manfaatkan untuk menutup atau mencari lagi, berusaha menutupi kerugian yang tadi ya, atau mencari keuntungan lagi untuk menutup kerugian yang tadi gitu. Nah, salah satunya itu bisa kita usahakan dengan namanya ya tradingnya kita disiplin gitu ya. Kalau misalkan bisnisnya bisnis trading seperti saya ya, karena ini adalah sudah menjadi pekerjaan utama bagi saya ya, gimana caranya kita tradingnya disiplin gitu. Disiplin tuh banyak ya, karena disiplin kan menyangkut dengan psikologi gitu ya. Lalu sebelum masuk ke psikologi juga disiplin itu sudah bagian dari mindset gitu. Jadi sebelum kita masuk ke tradingnya, melakukan tradingnya, mindset kita dulu yang harus kita benahi gitu. Di video-video di YouTube saya udah upload bagaimana mengatur mindset yang bagus ya bagi seorang trader gitu ya. Dalam kondisi profit, dalam kondisi loss, lalu psikologinya juga bagaimana gitu ya. Itu by pengalaman saya yang sudah saya alami gitu.
dan terbukti mampu apa ya istilahnya keluar gitu. Mampu keluar, mampu survive lagi, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Itu saya ceritakan ada di YouTube, dan by teori pun itu saya catat ya. Ada by teori, teman-teman tinggal cek aja YouTube saya, di sana banyak. Nah, lalu survive itu seperti apa gitu? Yang pertama adalah disiplin ya. Disiplin dengan rule trading yang kita kuasai gitu ya. Bukan yang kita punya tapi kita kuasai. Misalkan ilmu trading kita hanya segini, ya sudah, manfaatkan ilmu tersebut untuk bisa kita jadikan bahan untuk bisa mencari profit gitu ya istilahnya. Nah, lalu ternyata kita ngerasa ilmunya kurang misalkan. Ya kita cari ilmu di mana-mana tuh banyak sekarang ya. Kita tahu sendiri lah ya, internet, bahkan sekarang buka download aplikasi Telegram, room atau grup-grup edukasi tentang trading forex tuh banyak banget. Apalagi kita buka YouTube ya banyak sekali penjelasan trading forex, lalu rule, sistem trading, teknik trading itu banyak sekali. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, tanpa sadar kita itu pasti tentunya membutuhkan teman gitu ya, teman curhat gitu. Teman curhat tapi yang betul-betul sefrekuensi lah istilahnya. Misalkan karena kita terhadap pada masalah trading, ya tentunya kita harus butuh teman orang yang ngerti trading gitu. Gak mungkin ya kita misalkan lah lagi kondisi loss ya, tradingnya loss gitu, kita curhatnya sama apa istilahnya debt collector gitu ya. Gak mungkin kan, malah itu menjadi berlawanan gitu. Kita udah hilang uang, curhat sama yang mau nagih uang gitu, itu beda. Nah, kita pasti butuh seseorang atau mungkin teman ya, bisa teman atau mungkin ada yang namanya mentor gitu ya. Saya di komunitas Renido kebetulan sebagai mentor juga. Nah kita bisa atau kita pasti butuh komunikasi gitu. Gimana caranya keluar dari masalah ini? Gimana caranya kita bisa terlepas gitu ya? Lalu gimana caranya kita memperbaiki trading rule kita supaya kita bisa mendapatkan profit gitu ya secara konsisten dan maksimal. Sekarang banyak banget, gampang banget, teman-teman bisa cari di mana aja gitu ya. Saya pun alhamdulillah masih aktif sekarang untuk membantu teman-teman yang masih kesulitan gitu ya buat profit. Makanya di hari Senin kemarin saya adakan webinar eksklusif ya. Saya memperlihatkan rule trading atau trading system yang saya punya, yang saya yakini perlu diyakini bisa mendapatkan profit gitu. Mau itu kecil, mau itu besar ya, tujuannya adalah mendapatkan profit. Tuh seperti itu. Nah, saya pun bakal memberikan ya logiknya. Nah, karena teknik ini saya bungkus scalping, jadi ini bisa kita manfaatkan di beberapa momen gitu ya dalam satu hari itu banyak banget lah. Karena kita tradingnya ini fleksibel ya, menggunakan bisa dengan multi time frame, artinya di time frame berapapun bisa. Tapi khususkan saya scalping karena ya gak kuat ya kalau nahan posisi running lama-lama gitu ya, berhari-hari, berminggu-minggu itu tuh pegel. Jadi saya khususkan untuk kita coba scalpingan aja. Nah, rule dari scalping itu adalah gimana caranya kita mencari profit sebanyak-banyaknya gitu ya, dengan resiko seketat-ketatnya gitu. Jadi cocok karena kita menggunakan strategi stop loss dan take profit. Gini ya, tidak usah pusing ya banyak indikator gitu ya. Mungkin teman-teman
sudah ada yang pernah belajar mungkin ya. Mungkin udah belajar berbagai macam indikator gitu ya, mulai dari A, B, C, D sampai Z gitu. Tapi yang pasti kalau saya belajar semuanya indikator gitu ya, itu malah jadi pusing gitu. Kenapa? Karena otak saya, jujur ini otak saya belum bisa menyerap semua teori tentang trading gitu. Tapi caranya adalah saya itu mencari satu indikator, mencari beberapa indikator gitu ya, yang saya rasa mampu membantu saya buat survive gitu, mempertahankan modal yang saya punya ya. Tentunya dengan apa ya, memperketat resiko, itu intinya ya, memperketat resiko. Jadi kita harus pakai indikator inilah itulah, itu buat saya nggak perlu gitu ya. Karena ada konsep Pareto, teman-teman kalau tahu konsep Pareto itu, ketika kita belajar 20%, ketika kita mencari 20%, secara tidak sadar ya, dalam 80%-nya itu mengikuti gitu ya. Ada konsep Pareto, teman-teman searching aja. Kita mempelajari 20%-nya, maka secara tidak langsung 80%-nya itu mengikuti gitu. Nah, kalau kita mempelajari 80%, ya yang akan kita dapatnya itu bisa jadi nanti malah yang 20%-nya gitu. Jadi saya gunakan konsep Pareto ini ketika saya belajar apapun ya. Tidak usah harus mempelajari semuanya. Misalkan trading, saya 100% pelajari gitu, mulai dari teori, indikator, intermediate-nya seperti apa. Nggak usah, 20% aja yang penting gitu ya. Mungkin ya, secara teori teman-teman harus paham. Ya yang dasar-dasar aja lah. Lalu trading itu medianya seperti apa, prosesnya seperti apa, caranya seperti apa. Indikator pun misalkan pelajari yang dasar-dasarnya aja, nggak usah yang ribet-ribet. Baru belajar trading, mau belajar Fibonacci misalkan, baru belajar trading, mau belajar Elliott Wave gitu ya, itu sudah pasti gak yang masuknya cuma malah 20% gitu ya, bukan 80% yang dikejarnya gitu. Jadi konsepnya adalah pelajari 20%, maka 80% itu akan otomatis mengikuti, kayak gitu konsep Pareto. Tapi sebaliknya, kalau kita kejar 80%-nya, maka bisa jadi yang akan kita dapat itu malah yang 20%-nya gitu. Itu konsep Pareto. Keren, menurut saya konsep yang paling keren. Nah, ketika kita udah paham dengan 20% ilmu dari trading yang sudah kita serap, kita aplikasikan dengan maksimal. Ketika sudah kita aplikasikan dengan maksimal, lalu kita jalani, kita rasakan profitnya seperti apa, itu bisa kita katakan menjadi sebuah trading by rule gitu. Trading membuat kita menjadi disiplin gitu ya, karena sudah ada rule-rulenya yang sudah terbukti mampu mendapatkan profit buat kita gitu, mampu menghasilkan profit buat kita. Gak usah misalkan harus gini, gak usah. Misalkan harus pasang indikator di sini, periodenya sekian gitu ya, rule-nya seperti ini, itu malah pusing. Tapi kuncinya adalah jaga manajemen money seketat-ketatnya. Itu salah satunya adalah ya bisa menggunakan stop loss. Apalagi kalau tradingnya scalping gitu ya. Scalping itu tujuannya adalah ketika kita loss, scalping itu tujuannya adalah gimana caranya kita harus menutup posisi yang loss tadi. Karena apa? Karena tradingnya itu mampu bisa banyak lah istilahnya ya. Tradingnya itu sehari bisa ya beberapa kali gitu. Jadi ketika ada satu momen loss, kita harus mampu menutupnya kembali.
karena momennya bisa muncul ya sering banget gitu, apalagi misalkan kayak sekarang ya kita coba trading di M5 gitu ya. M5 kan lumayan juga gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan itu. Ketika loss pun ya kita bisa buat apa ya? Nyari gimana caranya kita bisa menutup loss yang tadi. Kayak gitu. Oke, contoh misalkan hari ini aja ya. Hari ini kita bisa dapat beberapa momen ya. Ini belum. Nah, ini SL 15 pip. Lalu di sini ada konfirmasi lagi. Sell lagi. Profit. Lalu di sini ada buy. SL. Nah, di sini ada buy lagi. Profit lagi. Di sini ada sell lagi. Tuh. Jadi mampu menciptakan beberapa momen dalam satu hari gitu ya. Nah, tapi ada juga yang tidak tahan dengan kita melihat chart gitu tiap menit gitu, lihat chart tiap menit, lihat chart gitu. Ada juga yang nggak tenang. Tapi ya itu apa ya, tergantung ya bisanya teman-teman tradingnya seperti apa gitu. Kalau misalkan banyak waktu untuk tradingnya ya kenapa tidak ya. Itu pakai indikator apa saja mas? Ini indikator stokastik dan parabolic SAR. Pas nih mau mulai lagi trading, ada sistem baru ya, pas banget gitu ya. Malam mas, malam juga izin gabung, monggo silakan. Saya cek juga Telegram. Malam mas, siap follow, siap Pak Budi, terima kasih. Oke, halo juga warga Telegram ya. Ada Pak Budi, ada Mas Dio, Mas Jonathan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi bisa di beberapa pair juga ya tradingnya gitu, artinya ya kalau misalkan sudah nemu trading system, misalkan mau diaplikasikan di apa ya, di beberapa pair gitu ya, bisa-bisa aja, asalkan harus melewati yang namanya proses backtest gitu. Backtest itu penting, kenapa? Karena itu menyangkut ke apa ya, kecocok atau ketidakcocokan ya market dengan rule yang kita buat tadi. Kalau misalkan hasil backtest itu hasilnya positif, bagus, profit, ya itu bisa kita kategorikan bagus gitu ya, artinya cocok gitu, bisa dapat profit. Tapi kalau misalkan banyak loss-nya gitu ya, banyak SL-nya kalau di teknik saya gitu, ya itu berarti tidak cocok gitu market yang itu dengan trading system yang kita buat gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan udah kelihatan gak cocok lewat hasil backtest tadi, ya kenapa harus kita fokuskan? Kita cari pair yang lain lagi gitu. Nah, itu pun jadi survive di sini tuh betul-betul survive gimana caranya kita menekan risk gitu ya. Menekan risk. Nah, kan kita orangnya itu gak mau dapat resiko gitu ya. Artinya resiko tuh kan ada untung, ada resiko loss gitu. Nggak mau kan dapat resiko loss. Nah, makanya jangan ada istilah coba-coba. Jadi ketika mulai trading, rule-nya seperti apapun harus teman-teman backtest, betul-betul backtest. Jangan misalkan karena ada ikut si Anu misalkan, wah profit, kita ikut buy, sell ikut sell gitu ya.
gitu. Kecuali kalau misalkan historinya betul-betul bagus gitu. Jadi prosesnya teman-teman nunggu gitu. Nunggu tuh lihat gitu ya proses si trader itu tuh bagus atau enggak. Nah, kalau hasilnya bagus ya berarti itu bisa menjadi salah satu bahan untuk survive. So USD-nya turun ya. Tadi saya ada sell, ini masih running. Master tekniknya buat gold atau bisa dipakai di pair lain. Nah, ini nyambung dari yang tadi ya. Dari hasil backtest, sebetulnya saya backtest di beberapa pair ya. Tapi saya backtest di pair yang memiliki volatility yang tinggi ya. Pair yang memiliki volatility yang tinggi itu mungkin teman-teman tahu ya. Yang ada USD-nya. Nah, saya tes di XAUSD, EURUSD, GBPUSD dan AUD USD. Nah, kita sambil tampilkan aja ya. Sebetulnya di pair-pair yang lain pun masih apa ya? Bisa lah atau oke lah. Gitu ya. Tapi saya kategorikan ketika kita trading di gold dan forex itu yang berbeda adalah adanya volatility gitu ya. XAUSD tahu sendiri kan ya, komoditi yang memiliki volatility sangat tinggi dibanding dengan forex atau mata uang. Nah, saya kategorikan tersebut adalah alasannya untuk kita trader yang betul-betul ingin menekan risk, ingin menekan apa ya, resiko gitu ya, ingin resikonya tuh kecil banget. Nah, tradingnya cocoknya di forex. Saya backtest di 3 pair ya, 4 berarti, XAUSD, EURUSD, GBPUSD dan AUD USD. Oke, EURUSD dan GBPUSD hasilnya masih oke, hampir dengan XAUSD ya, hampir sama dengan XAUSD. Dan risknya pun sangat kecil karena tradingnya paling besar ya 30 pip gitu ya. Paling besar 30 pip dalam satu kali momen gitu. Jadi banyak momen yang kecil-kecil tuh kayak gini. Kalau spreadnya kecil sih enak ya. 5 pip pun istilahnya masih oke lah gitu. Kayak gitu. Nah, ini sangat bisa menekan risk karena memiliki volatility yang kecil. Range-nya, hitung volatility itu dari mana? Dari range-nya. Range pergerakan harganya dalam satu hari itu berapa pip sih? Kalau forex ya paling 100 pip, 150 pip gitu ya. Bahkan ada yang puluhan pip juga ada gitu. Tapi kalau XAUSD itu rata-ratanya hampir di 200 pip, 300 pip gitu ya. Contoh misalkan GBPUSD. Mana GBPUSD? Paling atas. Oke. M30. Nih. GBPUSD. 47. 11. Oke. Nah, GBPUSD ini biasanya rata-rata range-nya itu bisa 100 sampai 150 pip lah ya. 100 sampai 150 pip. Nah, GBPUSD bisa juga kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan tapi kecil gitu. Si apa ya, momennya tuh bisa kehitung sehari dikit lah. 1 atau 2 gitu ya. Di time frame M5. Tuh. Sell 18 pip bisa dapat. Cuman konfirmasinya kayak gini.
jarak dari konfirmasi entry dengan jarak dengan area SL dan TP itu tipis-tipis kayak gini. Kalau forex ya, beda dengan gold. Tuh ini kan kecil gitu kalau forex. Tapi masih memungkinkan ketika pada range yang cukup lumayan besar. Kayak gini misalkan sell. Ini kena SL kan? Nah, entry lagi, sell lagi. Karena di sini ada higher baru. Sell. Ya. Masih memungkinkan. Kalau XAUSD bisa berapa kali momen menggunakan teknik itu? Ya, karena tradingnya M15 ya, bisa paling banyak hasil backtest itu bisa 3 sampai 5 gitu ya. Paling dikit ya satu kali momen sehari. PR nonton layar gak? Soalnya lagi sibuk-sibuk saya. Ya, sebetulnya tradingnya ini bisa multi time frame ya, artinya harus nongkrong depan layar tuh ketika tradingnya jangka pendek gitu ya. Kayak saya misalkan M5, M15 itu kan harus betul-betul diliatin gitu ya. Kalau momen, tapi kalau ada momen ya tinggalin aja karena udah ada set SL dan TP gitu ya. Ada batasan loss, ada batasan buat take profit juga. Tinggal diamin aja. Tapi kalau belum ada entry ya itu harus kita tungguin gitu. Kita harus cari di mana sih momennya gitu. Apakah ini pas momennya atau bisa disebut kita harus analisa lah gitu. Karena menunggu juga bagian dari rule trading. Menunggu itu ya. Oke, XAUSD-nya naik lagi. Nah, contoh misalkan di M15 tadi saya sell ya. Sellnya di mana? Sellnya ya di sini, sell. 52 pip ya, 52 pip. Masih jauh. Kalau mau follow silahkan. $52 pip tuh lumayan ya kalau pakai lot 1 gitu. Bisa profit berapa berarti? 500 ya, 500 USD. Bisa juga loss 500 USD. Nah, misalkan kenapa batasannya di situ gitu ya, atau fleksibel gitu? Enggak. Biasanya kan ada trader yang udah pro itu biasanya pasang risk and reward ratio itu biasanya perbandingan ya, dengan perbandingan gitu. Nah, bisa 1:2, bisa 1:3 gitu ya. Itu kan tergantung range hariannya biasanya ya ngitungnya. Misalkan range XAUSD sekarang lagi 200 pip atau 300 pip. Kita gunakan misalkan rasio 1:3 misalkan ya. Risknya 1 misalkan 50 pip kita ambil, lalu rasionya misalkan 150 pip rewardnya 150 pip, itu bisa juga. Tapi situasi marketnya kita lihat seperti apa, lalu rule-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan situasinya sideways seperti bulan lalu ya, yang terjadi pada sistem trading gold miners yang saya punya, ya itu pasti akan cepat dulu kena SL-nya gitu ya. Dengan penerapan rasio risk and reward ratio itu 1:2 misalkan ya. Risknya lebih kecil gitu ya. Risk lebih kecil ya, ternyata yang kena malah risknya dulu, baru mantul berbalik kayak gitu. Tapi ketika kita gunakan 1:1 dalam posisi loss pun ya, apalagi kita scalping gitu ya, dengan paling risk juga 30 pip, paling besar 50 pip ya, saya rasa masih aman.
dibanding dengan yang dulu gitu ya. Setelah dihitung ternyata malah akumulasi minus gitu, karena lossnya lebih besar dari profitnya kayak gitu. Oke, lalu tadi ya trading itu bisa di 4 pair. Teman-teman tinggal backtest aja sendiri hasilnya seperti apa. Nah, rule-nya ini parabolic SAR dan stokastik ya, settingan default. Bisa juga time frame-nya gunakan M5 ya. Time frame-nya gunakan M5. Ya tinggal tes aja. Kayak gitu. Simple kok. Teknik tuh harus simple ya. Sell 5 pip. Buy 16 pip. 16 pip. SL. Buy lagi di sini. Buy 30 pip dapat. Lalu sell di sini 20 pip. Tipis. Lalu di sini sell lagi. Tuh. Simple ya. Banyak sebetulnya sistem trading yang saya punya tuh dari dulu ya, yang mungkin pernah saya share juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, baik dari webinar, live trade gitu, dan edukasi lain sebagainya gitu ya. Banyak banget. Nah, kenapa misalkan sekarang nggak dipakai lagi ya? Pasti sistem trading tuh ada, bukan masa kadaluarsanya ya, tapi emang ada fase kurang bagusnya gitu ya. Nah, kalau dalam fase kurang bagus ya, masa harus kita paksakan misalkan ya. Ya kita coba perbaiki yang pertama. Kalau misalkan diperbaiki hasilnya oke, relevan, ya bisa kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak, ya berarti sudah kita cari sistem trading yang baru kayak gitu. Gak ada momen target ratusan pip mas. Itu bisa juga. Bisa dengan kita ubah tipe tradingnya gitu ya. Kita ubah misalkan harian atau misalkan long term, bisa juga. Contoh kita coba H4. Ini overbought atau di sini juga bisa ya, ada momen sebelumnya 300 pip tipis ya. Atau misalkan kita patok aja deh, misalkan targetnya 200 pip gitu ya dalam satu momen. Kita buy di sini ya dapat 200 pip. Nah, sekarang sell. Sekarang masih running 200 pip, berarti ya mungkin targetnya di sini. Gitu. Nah, ini enggak ada over. Lalu ini enggak ada momen, ini enggak ada momen. Nah, ini buy. SL 200 pip, SL. Oke. Settingan indikatornya. Settingannya default ya, default dari settingan indikatornya. Enggak ada yang saya ubah. Saya itu simple ya. Saya cek di Telegram, apakah ada pertanyaan? Masih sepi. Kalau gabung edukasinya, oke, saya sediakan edukasi eksklusif ya. Gabung menjadi member dari Tradindo ya, itu gratis. Teman-teman cukup siapin aja modal tradingnya ya. Lalu tapi ada syaratnya adalah menggunakan broker yang sama dengan saya gitu. Nah, di edukasi itu kita bisa belajar bareng ya. Lalu trading bareng gitu ya. Terus juga bisa private. Apalagi edukasinya sekarang sudah
lumayan canggih ya. Kita menggunakan satu aplikasi yang cukup membantu dan mudah juga buat kita akses. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sistem edukasinya juga kita silabus ya, artinya materinya itu berbeda-beda setiap minggunya. Misalkan minggu pertama kita belajar basic, minggu kedua kita belajar tentang ya ilmu-ilmu menengah gitu ya, sampai tingkatan expert gitu ya. Itu semuanya materinya ada. Tadi pun jadwalnya, jadwal saya membahas tentang money management buat member dari komunitas Tradindo. Online, offline itu bisa ya. Online ataupun offline itu bisa. Kalau secara kompleksnya gitu ya, karena kita base-nya ini di Bandung dan sedangkan member ini ada di seluruh Indonesia ya. Jadi sebagian besarnya adalah online gitu. Tapi untuk offline pun tidak menutup kemungkinan. Misalkan teman-teman ada yang main ke Bandung, kita bisa terima gitu. Ataupun teman-teman minta saya buat datang ke rumahnya teman-teman untuk belajar, itu pun pasti saya tuju gitu ya. Pasti saya datengin. Karena tujuannya adalah visi kita membantu trader untuk bisa profit konsisten. Tuh. Ini juga grup baru ya. Grup baru dari Tradindo, karena grup yang lama ya masih aktif sebetulnya. Saya masih share sinyal, juga masih ada orang yang audiensnya masih banyak. Hanya saya mau memperkenalkan juga bahwa ini adalah grup baru saya gitu. Teman-teman bisa tonton, teman-teman bisa follow gitu ya. Kegiatan saya juga aktif kok, masih aktif. Live trade, webinar, event-event offline atau online juga masih jalan gitu ya. Trading apalagi, tiap hari saya trading. Kayak Pak Anton, lalu juga ada Mas Rudi gitu ya. Ini bisa dibilang dari dulu gitu ya follow saya. Nah, tapi juga biasanya saya itu lebih menghindari ya, karena tipe-tipe trader risk taker itu biasanya menghindari bukan risk taker ya, tipe-tipe trader yang menekan gitu ya, yang penerapan money managementnya ini ketat biasanya ya, itu kecil banget gitu, membatasi resikonya itu. Nah, biasanya tipe-tipe trader kayak gitu tuh lebih menghindari trading di sesi Amerika atau jam malam ya kalau di kita gitu. Biasanya sering menghindari. Kenapa? Karena volatility-nya lebih besar juga sebetulnya ya. Lebih besar ya, tuh pergerakannya juga kencang lah istilahnya. Nah, itu kan berbahaya gitu. Apalagi ini fokusnya adalah pada pusat perdagangan Amerika ya, namanya sesi Amerika ya. Ketika ekonomi di sana berjalan ya, pergerakannya pun, harganya pun mengikuti kayak gini. Nah, ini yang dikhawatirkan biasanya. Tapi ada juga yang seneng gitu trading di sesi Amerika gitu. Kenapa ya? Alasannya tadi cepet gitu, cepet profitnya, tapi harus betul-betul dibatasi resikonya, bukan dibatasi ya, lebih ketat gitu. Resikonya tuh lebih ketat, harus diketatin gitu. Yang asalnya mungkin pemasangan SL-nya tinggi, ya kita bisa diperkecil kayak gitu. Keren lah. Nah, tuh di Facebook ya ada Mbak Sri, tinggal hubungi aku aja katanya tuh, kata Mbak Sri, kalau mau join ya komunitas Tradindo. Dan ya
di room edukasi itu pun nggak cuman ada saya gitu, nggak cuman ada teknik dari yang saya gunakan ini, tapi ada beberapa teknik yang lain. Spesial juga nanti kita bakal seminar ya di kota Surabaya. Itu pun antusiasnya sampai saat ini lumayan ya, banyak. Hampir setengahnya sudah book gitu ya, udah ada yang booking. Nah, teman-teman yang berada di daerah Surabaya dan sekitarnya juga ya, boleh juga ya buat join. Nanti bisa ketemu saya, ketemu mentor yang lain. Nanti juga saya share teknik bukan saya aja ya, nanti juga bakal di share teknik-teknik trading yang pastinya profitable. Ada EA-nya Mas Denny ya yang keren gitu, profitnya bisa konsisten. Lalu juga ada teknik Mas Denny juga, teknik saya Mas Yohan, Mas Fahmi juga fast profitnya yang kemarin duet webinar sama saya, keren lah. Gak bakal rugi gitu. Kalau menurut saya gak bakal rugi ya, karena gratis. Bayar untuk biaya apa ya istilahnya, biaya hotelnya saja gitu. Karena kita lakukan di hotel ya, itu hanya bayar tempatnya aja gitu. Untuk lounge, nanti ada lounge, biasanya ada coffee break juga. Untuk itu saja. Beda ya kalau misalkan seminar-seminar di komunitas lain, mungkin ada yang berbayar sampai berjuta-juta gitu ya, puluhan juta bahkan ada. Tapi konsepnya Trade Indo itu seperti di komunitas kita sebelumnya, bukan itu yang kita cari ya. Semuanya gratis. Tuh. Grup telenya ada Gold Miners ya, tinggal search aja Gold Miners, tuh ada. Lalu itu untuk channel ya, channel sinyal. Lalu ada juga Secret of Profit, itu untuk diskusi kita, tinggal search aja. Lalu ada juga trading bareng Trade Indo, ada juga, tinggal search aja. Itu semuanya gratis ya. Yang VIP itu hanya ada di aplikasi Discord, dan itu pun sama gratis gitu. Tidak ada berlangganan, tidak ada bayar tiap bulan misalkan, atau joinnya harus bayar sekian, itu nggak ada. Nah, ada juga situasi yang bisa kita katakan ekstrim ya, yaitu situasi kayak contohnya mana ya, kita cari. Nah, ini bisa kita katakan ekstrim, tapi terjadinya adalah ketika apa ya, memasuki sesi Amerika aja gitu, karena volatility-nya lebih kencang. Nah, ini ada situasi ekstrim kayak gini. Ketika ini kan kita sebut area trend ya. Nah, dalam area trend ini muncul konfirmasi. Kalau biasanya normalnya kan entry-nya itu kayak gini. Nah, ini kan momen tuh ini sell. Ini kan pas harga over ya. Sell-nya di sini. Tuh, sell. Ini kan normal. Nah, yang ekstrim itu adalah konfirmasinya itu berada pada puncak area, bisa kita sebut. Nah, kayak gini, ini kan puncak. Harusnya kan kalau buy itu kita ambilnya di area sini, tapi ini ada di puncak areanya. Nah, ini ekstrim. Bisa profit besar. Tuh, bisa juga kita loss besar. Jadi ekstrim ya, bukan artinya kita harus trading di sini, tapi ini momen ekstrim lah buat trader yang tidak mementingkan resiko gitu. Nah, ini di sini bisa
tapi tetap pakai SL kan. Cuman ya resikonya bisa lebih besar. Jadi caranya jangan apa ya? Biasanya penerapannya itu jangan langsung kita pasang atau set SL dan TP-nya. Kita entry. Ya. Kita entry. Ketika udah running 150 pip minimal, kita pasang SL plus ya. SL plus di 100 pipnya minimal ya. Ternyata udah running 200 pip, kita naikkan di 150 pip. Running 300 pip kita naikkan lagi. Kayak gitu. Itu momen ekstrim kayak gini. Nah, untuk SL-nya adalah ketika sudah mencapai batasan, tergantung teman-teman batasannya mau berapa. 100 pip misalkan udah sampai cut. 200 pip sampai cut kayak gitu. Oke, ada lagi nggak? Nah, ini contoh bisa juga nih diambil. Ini tengah-tengah area ya. Sell. Berapa pip? Ya, biarin aja. Tuh. Tapi ini cuman ya paling dapat berapa pip nih? 50 pip palingnya. 80 pip. Oh. Tapi kan ini langsung running gitu. Ketika sell ya langsung running. Tinggal batasin SL aja. SL plus ya. Misalkan udah sampai running di sini harganya SL plus pasang di 50 pip. Clear. Kayak gitu. Ini enggak ya. Ada situasi ekstrim. Ada nggak? Ada lagi nggak? Enggak, tipis. Ini juga tipis. Gitu teman-teman. Tapi fullnya untuk settingan full rule-nya seperti apa ini saya cuman share buat teman-teman yang ada di grup komunitas Tradindo ya. Room PIP-nya dengan join PIP pasti saya kasih semuanya. Mulai dari hasil backtest, hasil tradingnya, terus juga rule-nya full ya. Lalu logiknya seperti apa, logik dari indikatornya ya, itu pasti saya share. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan, hotel mana mas? Hotelnya di mana sih? Oh iya, sementara chat aja ya, chat ke admin. Kalau dari webinar sebelumnya itu kita lakukan di Grand Mercure ya, Grand Mercure Surabaya. Tapi apakah sama atau tidak ya tergantung, karena biasanya ya booking itu Hamin seminggu baru kita infokan. Tapi bisa diskusikan dengan admin. Biasanya ya kita ambilnya di pusat-pusat kota sih, biar bisa dijangkau sama teman-teman yang dari daerah gitu. Biar apa ya, adil lah gitu ya. Ya ini masih running 30 pip. Oke, di Facebook lumayan rame, tidak seperti biasanya. Oh ya, jangan lupa teman-teman follow juga ya Instagram, TikTok, YouTube saya. Teman-teman tinggal cari aja Pajar Prawira. Kalau Instagram pakai underscore ya, Pajar Prawira underscore. Kalau TikTok, YouTube itu search aja Pajar Prawira. Di sana saya bahas konten-konten tentang trading tentunya. Lalu saya membahas bukan cuma trading ya, tapi berita-berita gitu ya, berita-berita dari tradingnya juga saya bahas ya. Seperti itu. Udah 1 jam ya, ternyata nggak kerasa. Padahal ini pembahasannya ringan ya. Tuh, ini tekniknya lumayan mantap. Bisa profit, kita tunggu aja. Kalau SL pun ya karena SL, karena saya udah kasih lihat tadi itu SL-nya ada. Kalau profit ya lumayan, dapat 50 pip lagi. Dengan modal 1000. Profitnya 30%. Oke. Gitu saja mungkin.
yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di hari hari Jumat. Biasanya kan Selasa sama Kamis, sekarang jadi Rabu sama Jumat. Spesial penutupan market di minggu di weekend gitu ya. Biasanya kan suka ada news juga ya, weekend tuh suka banyak kejutan. Nah, nanti kita bakal bahas berita-berita tentang trading, lalu juga live trading seperti biasa, mencari momen gitu ya. Itu Rabu dan Jumat sekarang, oke? Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam. Be wise to be trader and see you.